Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita dipertemukan kembali melanjutkan mengambil pelajaran dari pelajaran tauhid atau akidah yang merupakan rangkaian pertemuan dalam daurah bagi para ustadz dan ustadzah yang baru bergabung di Mahadiyahus Sunnah. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kita telah membahas tentang bagaimana cara kita beragama, yaitu mesti berpegang dengan kitab Allah, dengan sunnah Rasulullah SAW, dan juga dengan pemahaman para sahabat Nabi SAW. Pada kesempatan ini kita akan membahas satu poin yang sangat penting dalam agama, menjadi dasar dan pondasi dalam agama ini, yaitu tentang akidah dan tauhid. Ikhwati fillah, akidah menjadi dasar dalam agama kita, menjadi pondasi terpenting, sehingga lurusnya akidah ini menjadi satu hal yang paling utama diupayakan oleh seorang hamba pada dirinya. Apa itu akidah? Akidah secara sederhana maknanya yaitu apa yang harus kita ikatkan hati kita dan kita yakini. Perkara-perkara penting yang merupakan hal-hal yang mesti kita yakini dalam agama ini, dengan keyakinan yang kokoh dan kuat. Kemudian apa itu tauhid? Tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pada perkara yang mesti kita esahkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatifillah, apa perbedaan dari tauhid dengan akidah ini? Akidah dengan tauhid ini menjadi dasar utama dalam agama kita, iya. Dan akidah cakupannya lebih umum daripada tauhid. Akidah mencakup rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada para rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Ini cakupan akidah. Adapun tauhid cakupannya berbicara tentang iman kepada Allah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid, sehingga tauhid lebih sempit secara materi atau tema bahasannya. Ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah. Kita berbicara sekarang terkait dengan tauhid ini karena dua hal, baik akidah ataupun tauhid, merupakan sesuatu yang besar, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut. Sungguh tidaklah kami mengutus seorang rasul kepada salah satu umat kecuali mereka menyeru ani'budullah, beribadalah kepada Allah dan tinggalkan tagut, tinggalkan penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, kita tidak akan membahas permasalahan akidah yang cakupannya cukup luas. Kita akan terfokus kepada permasalahan tauhid. Tauhid tadi telah disebutkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, para ulama memberikan bagian. Ada yang membagi 2, ada yang membagi 3, bahkan ada yang tidak membagi. Sesungguhnya apa sih pembagian tauhid itu? Apakah dibagi 3, dibagi 2, atau tidak dibagi sama sekali? Ikhwafillah, di sini hendaknya kita bijak menyikapi. Terlebih lagi banyak dewasa ini orang yang seolah-olah alergi ketika mendengar pembagian tauhid menjadi 3. Itu dianggap sebagai trinitasnya orang-orang Wahabi dan seterusnya. Ya, tauhid menjadi 2. Maka ikhwati fillah, hakikatnya tauhid itu ada di zaman Rasulullah SAW. Memang Rasulullah tidak pernah menyebutkan tauhid terbagi 2, tauhid terbagi 3, tidak. Tetapi esensi tauhid itu ada di zaman Rasulullah, sebagaimana bahasa Arab. Tidak pernah ada di zaman Rasulullah SAW bahwasanya pembagian dalam bahasa Arab itu kalam, terdiri dari isim,
fiil, huruf, tidak pernah ada. Tapi semuanya ada, terdapat isimnya, terdapat fiilnya, terdapat hurufnya dalam bahasa yang digunakan oleh mereka sehari-hari. Kenapa muncul ada pembagian? Pembagian itu dimaksudkan untuk lebih memudahkan kita untuk mempelajari bahasa Arab. Sehingga bukan sesuatu yang keluar dari esensi yang ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka demikian pula pembagian tauhid, sebagian menyebutkan 2 atau 3, maka ini tidak keluar dari esensi yang ada di zaman Rasulullah. Andai pun kita tidak membagi tauhid tersebut, tidak masalah, asalkan isi dari tauhid itu ada dan dipraktekkan zaman sekarang. Hanya sayang, sebagian orang yang menggembar-gemborkan bahwasanya tauhid di zaman Rasulullah tidak membagi-bagi dan menyalahkan orang yang membagi tauhid, mereka sendiri terkadang terjatuh, tidak kemudian menjaga tauhid itu dengan sebenar-benarnya. Kadang beberapa jenis tauhid uluhiyahnya terjatuh dalam tauhid asma dan sifatnya, dan seterusnya. Maka itu yang tidak kita harapkan. Rasulullah tidak menyebutkan tentang tauhid terbagi 3, tauhid terbagi 2, tapi seluruh isi tauhid itu ada di zaman Rasulullah SAW. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, untuk kita memudahkan mempelajari, maka kita ikuti misalnya ungkapan para ulama yang menyebutkan tauhid menjadi 3. Kita pun akan menyebutkan tauhid menjadi 2 secara sederhana. Yang menyebutkan tauhid menjadi 3 yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma dan sifat. Apa itu tauhid rububiyah? Yaitu mengesahkan Allah dengan perbuatan Allah. Ifradullah bi'af'alillah. Mengesahkan Allah dengan perbuatan Allah. Perbuatan Allah itu apa? Perbuatan Allah itu banyak. Dan intisarinya terdapat pada 3 poin utama. Al-khalqu, Allah pencipta. Allah pengatur alam. Al-mudabbir. Allah al-malik, Allah penguasa atau pemilik. Seluruh perbuatan Allah kembalinya kepada 3 perkara ini. Allah menghidupkan, mematikan, memberikan rizki, mengangkat, menurunkan, dan sebagainya. Ini kembali kepada 3 poin ini. Sehingga tauhid rububiyah maknanya kita mengesahkan Allah dengan perbuatan Allah. Yaitu Allah pencipta. Satu-satunya, tidak ada yang lain. Allah mengatur alam. Allah yang esa dalam mengatur alam. Kemudian Allah pun menguasai dan memiliki. Esa satu-satunya yang menguasai dan memiliki alam semesta. Ini tidak ada yang lainnya. Kita mengesahkan dari sisi ini. Kemudian yang kedua ada tauhid uluhiyah. Maknanya kita mengesahkan Allah dengan perbuatan hamba. Ifradullah bi'af'alil ibad. Apa itu perbuatan hamba? Perbuatan hamba yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti mengesahkan Allah dengan ibadah. Maka setiap perkara yang itu merupakan ibadah kepada Allah, jangan kita tujukan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita arahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Kalau kita mengetahui sholat ibadah hanya untuk Allah, saum ibadah hanya untuk Allah, menyembelih ibadah tidak boleh untuk selain Allah, tawakal ibadah hanya untuk Allah, jangan bertawakal kepada jimat-jimat atau kepada dukun-dukun. Kemudian berdoa adalah ibadah, maka tidak kita meminta berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seterusnya, setiap bentuk ibadah jangan kita arahkan kecuali hanya kepada Allah semata. Kemudian ikhwati fillah, yang ketiga tauhid asma dan sifat, yaitu menetapkan apa yang Allah tetapkan dan Rasulullah tetapkan dalam kitab dan sunnah terkait dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan tanpa tahrif, tanpa menyimpangkan makna dari makna yang sebenarnya, tanpa ta'til, tanpa menolak sebagian atau seluruh sifat-sifat atau nama-nama Allah tersebut, tanpa takyif, mempertanyakan sifat Allah dengan kalimat bagaimana sih sifat Allah ini, mempertanyakan bagaimananya atau menetapkan bagaimana sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tanpa disertai dengan tamsil, yaitu menyamakan Allah dengan makhluknya, menyamakan sifat-sifat Allah dengan makhluknya. Maka inilah tauhid asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, terkadang kita mendapati para ulama membagi tauhid itu menjadi 2. Seperti tauhidil ilmi wal khobar, tauhid tentang ilmu dan khobar. Tentang ilmu dan khobar. Yang kedua, tauhid al-iradah wa talab. Yaitu tauhid tentang tolab, permintaan. Atau lebih ringkasnya, tauhid ilmu
dan tauhid amal. Tauhid ilmu yaitu berbicara tentang ilmu, berbicara tentang berita-berita tentang Allah Subhanahu wa taala yang harus kita yakini, dan itu masuk di dalamnya tauhid rububiyah dan tauhid asma dan sifat. Adapun tauhidul amal yaitu maknanya setiap ibadah kita hanyalah diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah tauhid uluhiyah. Maka tidak bertentangan membagi dua atau membagi tiga, tauhidul ilmi wa tauhidul amal. Maka kewajiban kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan dari sisi ilmu berita tentang Allah Subhanahu wa taala, dan juga dari sisi amal yaitu ibadah-ibadah kita hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tiga jenis tauhid ini, tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma dan sifat. Kita ketahui bahwasanya tauhid rububiyah merupakan tauhid yang hampir seluruh makhluk ini meyakininya. Bahkan ternyata orang-orang jahiliyah di masa Rasulullah SAW pun ketika mereka ditanya, man khalaqas samawati wal ard wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal, kalau engkau tanya mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka pasti akan menjawab Allah. Siapa yang memberikan rizki di langit dan di bumi, pasti jawaban mereka Allah. Wa may yudabbirul amr, siapa yang mengatur segala urusan, mereka akan menjawab Allah. Ini tauhid rububiyah, ternyata mereka benar dari sisi ini. Kemudian ada yang kedua, tauhid rububiyah. Yang kedua, tauhid uluhiyah. Adapun tauhid uluhiyah inilah yang menjadi niza, pertentangan antara pengikut Rasul dengan lawan dari jalan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana mereka memalingkan ibadah kepada selain bersama keyakinannya kepada rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala, mereka memalingkan ibadah-ibadah kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian pula tauhid asma dan sifat. Maka sebagian orang-orang yang menisbatkan diri kepada Islam, tatkala tidak berpegang kepada manhaj sahabat, maka mereka kemudian menyimpang dari sisi menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala tidak berdasarkan ketetapan yang datang dan kaidah-kaidah yang datang dari para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, hal paling penting dalam permasalahan pembahasan tauhid ini yaitu kalimat tauhid, kalimat yang paling agung yang mesti kita bahas, yaitu makna syahadatain. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada sesembahan yang pantas disembah kecuali Allah. Itulah makna la ilaha illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Sehingga tidak tepat atau bisa dikatakan salah kalau kita mengartikan la ma'buda la ilaha illallah, kita artikan tidak ada pencipta selain Allah. Tidak ada pengatur alam selain Allah. Tidak ada pemberi rizki selain Allah. Tidak ada yang dimaksud, yang dituju selain Allah. Memang itu mesti kita esakkan. Itu tauhid rububiyah, tapi itu bukan makna la ilaha illallah. Karena mereka orang-orang jahiliyah pun ternyata tatkala ditanya tentang tauhid rububiyah, mereka lurus jawabannya. Tetapi mereka dikatakan musyrik. Kenapa? Karena memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka makna yang tepat, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang pantas diibadahi, yang berhak diibadahi kecuali Allah. Maka kalau ada peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini menunjukkan bahwasanya mereka yang diibadahi tersebut tidak berhak, tidak pantas diibadahi. Fabillah rahimani wa rahimakumullah. Kalimat la ilaha illallah ini memiliki dua rukun. Pertama an-nafyu dan yang kedua al-itsbat. Nafyu menolak segenap ibadah kepada selain Allah. Itsbat menetapkan hanya kepada Allah ibadah, tidak kepada selainnya. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lain. Dua hal ini mesti ada. Karena ini merupakan rukun. Sebagaimana dalam sholat. Kalau rukun ditinggalkan, tidak sah sholatnya. Demikian pula dalam syahadat la ilaha illallah. Tidak akan sah syahadat la ilaha illallah kalau meninggalkan satu saja di antara dua rukun ini. Nah, kita katakan la ilaha
an-nafyu, menolak segenap bentuk ibadah kepada selain Allah. Saya tidak beribadah kepada selain Allah misalnya. Nah, kemudian ternyata rukun yang kedua, illallah, tidak dia laksanakan, kepada Allah pun tidak beribadah. Maka ini bukan tauhid. Orang seperti ini ateis, kepada Allah tidak beribadah, kepada selain Allah pun tidak. Nah, kemudian yang kedua misalnya, saya beribadah kepada Allah, tapi tidak menutup diri, terkadang ibadah kepada selain Allah pun dilakukan. Maka inilah inti kesyirikan. Orang-orang musyrik yang beribadah kepada Allah dilaksanakan, sholat, saum, bahkan sampai haji, tapi tidak menjaga diri dari peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mencampur adukan ibadah. Maka itu bukan tauhid, tapi kesyirikan. Kapan itu tauhid? Yaitu tatkala bergabung dua hal ini. Sebagaimana Allah firmankan, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah dan jangan berbuat syirik kepadanya dengan sesuatu pun. Dua perintah terarah kepada kita dan harus terlaksana dua-duanya. Jangan sampai terputus, jangan sampai terpisah. Ya, yaitu wa'budullah, beribadahlah kepada Allah. Wa la tusyriku bihi syai'a, dan jangan berbuat kesyirikan kepadanya. Kalimat wa'budullah merupakan makna atau rukun yang kedua, illallah, agar kita beribadah hanya kepada Allah. Wa la tusyriku bihi syai'a. Ini menjelaskan tentang rukun yang pertama, yaitu an-nafyu, menolak segenap bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhwati fillah, kalimat la ilaha illallah ini memiliki rukun atau memiliki syarat-syarat. Ada 7 syarat yang mesti ada. Syarat ini sesuatu yang penting. Karena ibarat kunci, la ilaha illallah adalah kunci surga. Yang baru akan terbuka surga tersebut dengan kunci tersebut tatkala kunci tersebut memiliki gerigi-geriginya. Maka kita datangkan syarat-syarat tersebut sebagai upaya kita membawa kunci dengan geriginya agar bisa membuka pintu surga. Di antaranya pertama, ilmu. Tentu didasari dengan ilmu tentang maknanya, ilmu tentang konsekuensinya, dan seterusnya. Maka wajib dalam hidup di dunia ini kita mempelajari kalimat la ilaha illallah dan melaksanakan konsekuensinya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, yakin. Meyakini isinya, jangan pernah ada keraguan sedikit pun di sini. Kemudian al-qabul, menerima isi kandungannya dan tidak sama sekali kita menolaknya. Kemudian al-inqiyad, patuh terhadap konsekuensinya. Kemudian as-sidqu, jujur lisannya mengucapkan itu, demikian pula dibarengi dengan hatinya, tidak bertabrakan antara zahir dengan batinnya. Kemudian ikhlas kita mengucapkannya, yaitu membebaskan diri dari kesyirikan, baik itu besarnya ataupun kecilnya. Ini makna keikhlasan. Kemudian juga mahabbah disertai dengan cinta, mencintai kalimat tersebut dan mencintai setiap konsekuensi yang merupakan konsekuensi kalimat yang agung tersebut, yaitu la ilaha illallah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, konsekuensi yang paling agung dari kalimat tersebut yaitu hendaknya kita menjauhi kesyirikan dan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Adapun yang kedua, ikhwati fillah, makna syahadat yang kedua yaitu Muhammad Rasulullah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, makna syahadat Muhammad Rasulullah. Ikhwati fillah, syahadat Muhammad Rasulullah maknanya la matbu'a bihaqqin illa Rasulullah. Tidak ada yang diikuti yang hak kecuali Rasulullah SAW. Dan selain Rasul, kalau diikuti tapi tidak secara hak, maka diikuti secara batil. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, inilah makna Muhammad Rasulullah dan memiliki 2 rukun. Yaitu rukunnya yang pertama sebagai abduhu. Rasulullah Muhammad SAW adalah sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai hamba. Sebagai hamba Allah. Apa maknanya? Kalau sebagai hamba Allah, 2 konsekuensi besar yang harus ada. Yang pertama, jangan kita sifati Rasulullah, jangan kita puji-puji Rasulullah setinggi langit dengan sifat-sifat ketuhanan. Dengan sifat-sifat ketuhanan. Karena Rasulullah manusia biasa. Allah sebutkan, Qul innama ana basyarun mithlukum.
Katakanlah, sesungguhnya aku adalah manusia biasa seperti kalian. Berarti manusia biasa, tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan. Jangan kita katakan, wahai Rasulullah, engkau yang menghapuskan segala macam kesedihan, yang menghantarkan kepada segala macam kebutuhan, yang memenuhi segala macam cita-cita dan keinginan, yang menghapus beragam kesedihan, tidak. Yang mengetahui perkara yang gaib, tidak. Ini Rasul, manusia biasa. Jangan kita puji-puji dan disifati dengan sifat-sifat rububiyah, sifat-sifat ketuhanan. Ini konsekuensi pertama. Konsekuensi yang kedua, jangan pula kita beribadah kepadanya. Yaitu berarti mensifati dia dengan sifat-sifat uluhiyah, mengarahkan ibadah kepada Rasulullah SAW. Berdoa kepada Rasul, meminta kepadanya, dan seterusnya. Karena doa adalah ibadah. Kita tidak menyebutkan, ya Rasulullah kabulkanlah, ya Rasulullah adrikni, ya Rasulullah sampaikanlah cita-citaku. Tidak. Karena ini doa. Sementara doa adalah ibadah. Allah sebutkan dengan keras, waman adallu mimman yad'u min dunillah. Tidak ada yang paling sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengarahkan baik doa atau ibadah-ibadah yang lainnya kepada Rasulullah SAW. Karena fungsi diutusnya Rasul kepada kita sekalian untuk menjadi wasilah bagi kita, mencontohkan kepada kita bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, rukun yang kedua, beliau sebagai Rasul. Beliau sebagai Rasul. Maka kalau beliau sebagai Rasul, konsekuensinya ada 4 hal yang harus kita yakini. Pertama, ta'atuhu fima amar. Mentaati perintahnya. Setiap perintah Rasul kita taati. Karena kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Wajtinabu atau tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan beritanya. Setiap berita yang sampai dari Rasul bukan ditimbang dengan perasaan, bukan ditimbang dengan akal-akal kita. Tatkala memang sanadnya sahih sampai kepada Rasulullah, wajib kita membenarkannya. Jangan kita katakan tidak masuk akal, atau kita timbang dengan perasaan atau budaya kita. Kemudian wajtinabu manaha anhu wa jazar. Yang ketiga, meninggalkan cegahannya, meninggalkan larangannya. Setiap larangan yang dilarangkan kepada kita di Rasulullah SAW itu merupakan perkara keburukan yang harus kita tinggalkan. Dengan meninggalkannya kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Kemudian yang terakhir, alla yu'badallah illa bima syara'a. Kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang datang dari Rasulullah SAW, dengan contoh dari Rasulullah SAW. Maka ini berarti kita telah menjadikan Rasul sebagai Rasul. Tidak boleh kita maksiati, tidak boleh kita tinggalkan contohnya, tidak boleh kita hinakan, dan seterusnya. Kewajiban kita mencintainya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini diantara makna kalimat tauhid, la ilaha illallah, dan kalimat syahadat yang kedua, yaitu Muhammad Rasulullah. Kemudian diantara perbuatan-perbuatan yang bisa jadi merusak tauhid kita atau bahkan menghilangkannya. Di antaranya tentu yang pertama, kemaksiatan dengan beragam bentuknya, kecilnya ataupun besarnya. Maka perbuatan ini mengurangi kesempurnaan tauhid, walaupun tidak menghapuskan tauhid itu sendiri, tidak menghapuskan keimanan. Maka orang yang terjatuh kepada dosa-dosa besar, dia tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki diampuni, maka diampuni. Kalau tidak, maka tetap Allah Subhanahu wa ta'ala menegakkan azab kepadanya. Tapi kalau masih ada iman di hatinya, maka kembalinya akan ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, tentu kebid'ahan. Kebid'ahan merupakan perkara yang besar. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi di luar contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia merasa benar, padahal dengan keluarnya dari contoh Rasulullah, ini merupakan pelanggaran yang besar. Maka orang-orang yang terjatuh kepada kebid'ahan, baik dalam keyakinan ataupun dalam amal, itu mereka sulit untuk bertobat. Kenapa? Karena merasa berada di atas kebenaran. Sehingga Imam Sufyan Ats-Tsauri menyebutkan, al-bid'atu ahabbu ilal iblis minal maksiat. Bid'ah itu lebih besar atau lebih dahsyat, lebih dicintai iblis daripada kemaksiatan. Kenapa? Karena bid'ah sulit tobatnya. Bagaimana bisa tobat? Merasa di atas kebenaran. Adapun maksiat,
Makanya orang berbuat maksiat itu sembunyi-sembunyi karena dia tahu dia berada di atas dosa. Sehingga lebih mudah untuk dia bisa bertobat. Nah, kemudian ikhwati fillah, ada pula kemunafikan. Ada munafik yang besar menampakkan keislaman, kemudian menyembunyikan kekufuran. Nah, maka ini musuh dalam selimut, diancam oleh Allah fid darkil asfali minan nar. Ada kemunafikan yang kecil, yaitu memiliki sifat-sifat kemunafikan. Nah, walaupun tidak mengeluarkan dari Islam, seperti berbicara dusta, kemudian kalau berjanji inkar, kalau dipercaya khianat. Ini diantara contoh-contoh kemunafikan yang kecil. Munafik amali, nifak amali. Kemudian kesyirikan. Syirik ada yang besar, ada yang kecil. Syirik besar mengeluarkan dari Islam. Syirik kecil tidak mengeluarkan dari keislamannya, tetapi menggugurkan amal yang disertainya. Dan tentunya perkara kesyirikan merupakan perkara yang harus kita hindari, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tentang besarnya bahaya kesyirikan, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kepadanya. Sementara dosa yang lain kemungkinan diampuni bagi orang yang dikehendaki ini masih ada. Tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Juga berikutnya kekufuran dengan beragam bentuknya. Nah, kekufuran dengan beragam bentuknya, kufur yang besar terutama. Kemudian kesyirikan, syirik yang besar ini mengeluarkan dari Islam, menghilangkan keimanan dalam diri seseorang, menggugurkan seluruh amal dia dan juga iman dia. Adapun dosa kebid'ahan, kalau bid'ah itu tidak sampai kepada mukaffirah, mengeluarkan dari Islam, maka tetap statusnya tahta masyiatillah. Nah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan masih memungkinkan untuk diampuni Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah ikhwati fillah beberapa hal yang bisa mengurangi kesempurnaan syahadatain dan juga bisa jadi membatalkan syahadatain tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita untuk terus senantiasa berada di atas jalan Allah, jalan Rasulullah, dan jalan para sahabatnya, dengan berupaya menjaga tauhid kita, menjaga akidah kita, sehingga terus berada di jalan salaful ummah. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.